Teman saya di sebelah Bung Leonard. Salam, sehat selalu. Oke, iya. Lalu kita ke Bung Erik Ganesha, ini pelaku pariwisata. Dia juga menyampaikan mantap, minta pendapat Abang Yos Ngarang katanya. Yos Sempurna Ngarang, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dan peluang pencaplokan lahan di Labuan Bajo atau Flores. Ya. Terima kasih dan salam berbicara. Ya. Iya. Mungkin Bung Yos mau komentar terkait pertanyaan dari beliau, minta pendapat katanya. Ya, saya sarankan dan ingatkan BOP jangan bagian dari konflik agraria di Labuan Bajo. Dan itu juga kita harus ingatkan kepada pemerintah pusat. Persoalan kita sekarang itu adalah agraria yang belum selesai. Misalnya dalam persoalan lahan Pemda 30 hektar itu. Bung Eringaza, jadi gini, pikiran saya kalau konteks agraria saya kaitkan dengan kerangan itu kan soal yang tadi saya bilang dari awal itu Pemda atau pemerintah itu harus menjamin menjaga harta kekayaan pribadi orang, pribadi dan Pemda juga tentunya kan. Jadi kalau misalnya tanah 30 hektar di sana yang lagi di persidangan itu nilai oleh jaksa bilang 1,3 triliun. Bayangkan Bung Erik kalau 1,3 triliun itu jatuh ke tangan segelintir orang, ya kesenjangan soal kekayaan itu pasti terjadi. Tapi yang kita berusaha itu sekarang itu agar itu tanah itu menjadi milik Pemda, supaya 1,3 triliun itu jatuh ke 263 ribu penduduk Manggarai Barat itu 1,3 triliun dibagi ke 263 itu berarti 6 juta satu orang. Jadi penduduk Manggarai Barat lahan kerangan itu dapat 6 juta. 6 juta. Kalau dibagikan per orang, per orang gitu ya. Jadi yang kita perjuangkan ini adalah kebenaran, yang kita perjuangkan juga ini soal soal jaminan kepastian hukum ke depannya. Dalam konteks BOP kita ingatkan jangan dia bagian dari konflik agraria di Labuan Bajo. Dia harus belajar sosiologi di Manggarai itu soal tanah itu seperti apa. Saya ingatkan bahwa soal hutan yang 400 hektar ini itu masalah besar ke depannya. Karena saya pegang data bahwa tahun 1994 itu masyarakat Ngorang dan atau desa Golobilas itu mereka ikhlas memberi kawasan yang tadinya untuk memperluas kawasan mereka itu, tapi mereka ikhlas 35 hektar itu memberi untuk memperluas kawasan RT, hutan tutupan RTK 108 ya, 108 itu. Jadi dua hal yang berbeda, masyarakat memberi, pemerintah negara mengambil. mencaplok. Ini masalah besar. Saya ingatkan kepada BOP ke depannya ini bukan masalah main-main, ya. Dan dia jangan bagian dari masalah konflik agraria, tapi dia harus menjadi bagian dari solusi. Jadi kita juga tidak bodoh sih soal bahwa itu janji untuk pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Itu ilusi ke depannya kalau memang dunia lagi mendorong soal perubahan iklim ini agar membalikan ini. Dan Bobosia itu tempat resapan, tangkapan air. Itu jangan dirubah untuk demi pertumbuhan ekonomi itu tadi. Masih banyak cara lain. Ya, itu harus terbuka BOP-nya. Juga jangan bawa investor-investor ekstraktif lah yang pernah merusak Pulau Kalimantan, Sumatera, lalu dibawa ke sini untuk kapling-kapling soal 400 hektar ini. Bahaya itu, akan berhadapan dengan masyarakat. Dan tentu saya akan terlibat di situ nanti. Ya, karena ini soal kedaulatan juga Manggarai gitu. Dan Pemda juga jangan diam, jangan menerima begitu saja proposal atau konsep teknokrat di Jakarta. Lu harus punya konsep juga tentang itu Bung. Nanti kita soal Bobosia ini kita bahas sendiri. Mungkin 2-3 hari lagi saya keluar tulisan saya tentang Bobosia. Baik. Iya, itu dia untuk pertanyaan yang cukup luar biasa ya dari Bung Erik Ganase. Jadi kalau saya tidak salah Bung Erik ini di Belak ya, di Datak ya. Ya, ini pantauan dari Datak luar biasa. Salam dari Labuan Bajo. Ada hutan tutupan nggak di sana? Sepertinya hutan tutupan ada juga ya. Dia ketakutan juga. Jangan sampai dikapling juga hutan Bung Erik. Iya, salam untuk Bung Erik ya dan keluarga besar di Datak dan terima kasih sudah bergabung dan berinteraksi sangat luar biasa sekali. Dan yang berikut ini ada Kakak Rita Labuan Bajo. Katanya ibarat mengurai benang kusut yang entah kapan habisnya. Iya, persoalan kita memang tanah dan air itu tadi. Siapa Karita ya? Karita Labuan Bajo. Nanti kita mulai urainya.
soal benang kusut itu. Kita kasih basah benangnya, baru kita urai. Lebih mudah nanti urai. Oke, kita kembali ke tema kita, Bung Yos. Ini luar biasa tadi pemaparan di awal itu bahwa ada beberapa indikasi yang Bung Yos sendiri sebagai salah satu putra daerah Manggarai Barat mengamati pembangunan di Labuan Bajo ini ya terjadi out of the track ya, di luar dari jalur semestinya begitu ya. Begitu. Nah, itu kalau Bung Yos sendiri lihat sebesar apa dampaknya, sedahsyat apa sih persoalan agraria di Labuan Bajo ini? Sangat besar. Kalau lihat dari pemberitaan itu sampai media Prancis, Italia naikkan. Jadi karena memang kan permain agraria di Labuan Bajo juga orang Italia. Faktanya lagi mereka ke ITB sekarang, Institut Tradisi Besi. Di Kupang. Istilah baru ya. Lagi ke ITB mereka. ITB ya. Gitu. Tapi jadi bukan soal apa, tapi itu mereka masih punya upaya hukum kan seperti itu. Tapi dari persoalan agraria yang misalnya konteks kerangan juga kita harus mengurangi kadar soal keramahan itu tidak boleh hilang, tapi juga jangan terlalu bangga dengan bule-bule itu. Bisnis tanah men. Mereka dari Bali datang ke sini cari tanah model modusnya PMA, lalu pakai nomine lokal, ya kan. Lalu kemudian transaksi harganya 25 miliar tapi di AJB 3 miliar misalnya, ya kan. Rugi berapa negara, Bos? Iya dong, rugi berapa negara. Jadi karena kan pajak soalnya. Lalu uang hasil transaksi 20 berapa miliar berapa itu dibagi. Ada yang bawa ke pulang kampung, ke Eropa, baru investasi di Bali atau di Jakarta atau mana. Karena mereka belum investasi di sini. Lihat penduduk masih kecil, wisatawan masih target 500 itu belum terwujud kemarin kan agenda untuk BOP ini. Ya seperti itu. Jadi rumit memang persoalan kita ini karena memang pemain-pemain tanda petik hitamnya itu orang lokal sih remah doang dapat. Yang dapat juga orang dari luar, Bali, Jakarta, yang gitu. Jadi itu juga. Lalu kemudian orang-orang Jakarta juga ke Labuan Bajo itu kan memang mereka melihat view, tapi mereka juga jajan tanah ke sini. Iya, Bung. View-nya tidak hanya view tanah begitu ya. Mereka jajannya. Tapi view investasi juga ini. Kita belum punya UMKM di sini. Akhirnya mereka belanjanya belanja tanah, jajan tanah gitu. Jajan tanah. Jadi jajannya juga ya itu tadi. Mereka melihat proposal atau roadmap pembangunan tentang pariwisata Labuan Bajo itu seperti apalagi kalau misalnya orang-orang yang jajan ini punya jangkauan dengan kekuasaan. Mereka belanja informasi atau misalnya lembaga yang ada di Labuan Bajo ini yang dari Jakarta itu dia bagian dari trading informasi juga kan. Betul. Misalnya di Gelomori itu kita mau desain ini. Lois buru tanah di sana kan. Udah di kapling